Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anas Nur Abdillah. Saya mahasiswa dari program studi Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada video kali ini kita akan membahas materi biologi sel, yaitu tentang regulasi pertumbuhan dan kematian sel, yaitu siklus sel atau pembelahan sel. Apa sih yang dimaksud dengan siklus sel? Siklus sel dapat digambarkan sebagai siklus hidup suatu sel. Secara normal, siklus sel menghasilkan pembelahan sel. Secara umum, pembelahan sel terbagi menjadi dua tahap, yaitu mitosis atau pembelahan satu sel menjadi dua sel, dan interfase, yaitu proses di antara dua mitosis. Interfase sendiri terdiri dari fase gap 1, sintesis DNA, dan gap 2. Interfase. Pada fase G1 atau gap 1, seluruh organel-organel sel selain materi genetik yang berada di inti sel akan membelah atau berduplikasi. Pada fase sintesis, DNA akan bereplikasi. Artinya DNA yang masih berbentuk kromatin akan membuat duplikasi dari dirinya sendiri, namun belum terpisah dari dirinya yang lama, masih tersambung pada satu titik yang dinamakan sentromer, yang mana nanti akan terlihat seperti bentuk huruf X. Bentuknya belum terkondensasi seperti bentuk kromosom, melainkan masih menyebar. Pada fase G2, nukleus dibungkus oleh selaput nukleus atau nuclear envelope, dan terdapat nukleolus dan terbentuk dua sentrosom. Pada akhir tahap G1 dan G2 terdapat yang namanya checkpoint, yang mana fungsinya untuk mengecek atau melihat ada atau tidaknya kegagalan pada tahap G1 untuk G1 checkpoint dan pada tahap 2 untuk G2 checkpoint. Kegagalan maksudnya apakah ada DNA yang rusak ataukah replikasi DNA-nya gagal. Apabila ada kegagalan, maka sel tersebut tidak bisa lanjut ke tahap siklus sel selanjutnya. Mitosis. Mitosis merupakan cara reproduksi sel, di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Mitosis terjadi pada sel somatis atau tubuh. Mitosis menghasilkan dua sel anak yang genotipnya sama dengan induknya, berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Fase-fase mitosis. Fase-fase pada mitosis itu ada profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Pada fase profase, benang kromatin memendek, membentuk kromatid yang akan berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus mulai menghilang. Pada prometafase, membran nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubula dapat masuk ke nukleus. Kromatid dari setiap kromosom memiliki kinektor yang terletak pada sentromer. Mikrotubula akan melekat pada kinektor kromosom. Pada tahap metafase, mikrotubula terlihat jelas dan kromosom terletak pada daerah ekuator. Kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentromer. Setiap sentromer memiliki dua kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan mikrotubula. Pada tahap anafase, mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromatid yang sama. Pada tahap telofase, berlangsung sitokinesis yang memisahkan dua sel menjadi dua sel anak. Kromatid menipis dan memanjangnya kromatid membentuk kromatin. Nukleolus dan membran nukleus mulai terbentuk kembali. Tahap akhirnya nukleus terbentuk sempurna dan terbentuk dua sel anak identik.
Meiosis. Meiosis terjadi pada sel gamet atau kelamin. Meiosis menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kromosom induk. Meiosis berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan kelangsungan spesies terjaga. Meiosis dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Fase-fase pada meiosis meliputi meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Pada meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada profase 1 mengambil sekitar 90% waktu meiosis. Leptoten, kromatin menebal membentuk kromosom. Zigoten, kromosom homolog mulai berpasangan. Pakiten, kromosom menebal dan mengganda menjadi 2 kromatid tetapi masih bergabung dalam satu sentromer sehingga disebut tetrat. Pada fase ini terjadi pindah silang atau crossing over. Diploten, kromatid membesar dan memendek. Diakinesis, tahap di mana nukleus dan membran inti menghilang. Sentriol atau sentrosom berpisah menuju arah yang berlawanan dan terbentuklah syarat gelondongan di antara 2 kutub. Pada tahap metafase 1, tetrat menempatkan diri dan berjejer pada bidang ekuator. Sentromer terikat oleh benang spindel. Pada tahap anafase 1, benang spindel memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan sehingga kromosom homolog terpisah. Pada tahap telofase 1, membran membentuk sekat membentuk 2 sel anakan yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung 2 sister kromatid yang terhubung di sentromer. Pada meiosis 2, pada tahap profase 2, benang kromatin berubah menjadi kromosom. Nukleus dan membran inti menghilang. Sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan. Serat gelondong terbentuk di antara 2 kutub pembelahan. Pada tahap metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjejer. Anafase 2, kromatid berpisah dari homolognya dan bergerak menuju kutub berlawanan. Pada tahap telofase 2, kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin. Nukleolus dan membran inti mulai terbentuk. Serat gelondongan menghilang. Dan ini merupakan tabel pembeda mitosis dan meiosis. Bisa dibaca ya. Pembelahan meiosis dapat membentuk sel kelamin atau gamet, sehingga disebut proses gametogenesis. Proses perkembangan sel gamet, yaitu ovum dan sperma, diploid menjadi haploid melalui proses spermatogenesis dan oogenesis. Semoga materi ini mudah dimengerti ya. Terima kasih sudah menonton.